kita mau membuka kegiatan terkuliah. Dan pada siang hari ini adalah membaca Al-Fatihah. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Untuk siang hari ini kita masih melanjutkan materi yang lalu. Untuk perkuliahan yang blended, saya belum mendapatkan kabar gitu ya, gimana pelaksanaannya. Karena kita memerlukan jaringan internet untuk supaya bisa ini, untuk teman-temanmu yang nantinya ikut daring itu bisa ikut sekalian gitu. Ya, mudah-mudahan sih semuanya lancar. Itu harapan kita bersama kan seperti itu. Kemudian untuk hari ini silahkan yang presentasi. Halo? Silahkan yang presentasi hari ini. Tidak ada yang jawab. Iya, Pak. Silakan, kalau yang presentasi hari ini silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kemudian, di sini saya bersama dengan rekan saya yaitu Hilmah dan Yuyun Haryanti. Baik, langsung saja pemateri yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Hilmah. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan kemiringan distribusi data pada data tunggal. Jadi di sini ada sekumpulan data hasil UAS mata kuliah statistik yang berjumlah 40 data. Terus bagaimanakah kemiringan distribusi data tersebut? Jadi perlu kita ketahui bahwa rumus dari koefisien kemiringan ini adalah rata-rata dikurang modus, kemudian dibagi dengan simpangan baku. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu nilai rata-ratanya, nilai modus, dan nilai simpangan bakunya. Untuk mencari nilai rata-rata, kita harus urutkan terlebih dahulu data sekumpulan ini dari yang terkecil yaitu 61 sampai nilai yang terbesar yaitu 95. Kemudian menentukan nilai frekuensinya. Jika dideskripsikan orang siswa, terdapat satu orang siswa yang mendapatkan nilai 61. Kemudian terdapat satu orang siswa yang mendapatkan nilai 66. Dan sini kita jumlahkan keseluruhannya, hasilnya adalah 40. Untuk mencari nilai rata-rata, kita harus mencari nilai dari perkalian frekuensi dikali nilai data, yaitu 61. Kemudian 3 dikali 65
hasilnya adalah 195. 1 dikali 66 hasilnya adalah 66. 2 dikali 67 hasilnya adalah 134 dan seterusnya. Kemudian nilai dari frekuensi dikali data ini kita jumlahkan keseluruhannya. Hasilnya adalah 3053. Nilai dari 3053 ini kemudian kita bagi dengan N atau nilai keseluruhan data yaitu 40. 3053 dibagi 40 hasilnya adalah 76,325 dan ini merupakan nilai rata-rata. Untuk nilai modusnya di sini terdapat 3 nilai data yang mempunyai frekuensi yang sama besarnya. Jadi kami memilih salah satu dari nilai ketiga, yaitu nilai 68. Jadi nilai modusnya adalah 68. Kemudian untuk simpangan bakunya, kita harus mencari terlebih dahulu nilai simpangannya, yaitu nilai data dikurang nilai rata-rata. Nilai datanya 61 dikurang nilai rata-rata, yaitu 76,325. Hasilnya adalah min 15,325. 65 dikurang 76,325. Hasilnya adalah min 11,325. 66 dikurang 76,325 hasilnya adalah min 10,325 dan seterusnya. Kemudian dari nilai data dikurang rata-rata ini kemudian kita kuadratkan. Jadi min 15,325 dikali min 15,325 hasilnya adalah 234,86. Min 11,325 dikali min 11,325 hasilnya adalah 128,26. Min 10 kali min 10,325 dikali min 10,325 hasilnya adalah 106,61 dan seterusnya. Kemudian hasil dari kuadrat ini kita jumlahkan nilai keseluruhannya. Hasilnya adalah 2199,84. Nah, hasil yang 2199,84 ini kemudian kita bagi dengan nilai dikurang 1, N dikurang 1. N-nya ini adalah nilai data keseluruhan, yaitu 40. 40 dikurang 1, hasilnya 39. Jadi, akar dari 2199,84 dibagi 39, hasilnya adalah akar 56,41. Kemudian akar dari 56,41 adalah 7,511. Ini merupakan nilai dari simpangan baku. Kemudian kita beralih ke koefisien kemiringan. Nah, untuk menentukan koefisien kemiringan, Kita keluar. Halo, Helma.
Halo? Disconnect, Pak. Oh ya, itu hilang suaranya. Iya Pak, keluar sudah Pak. Oh. Dilanjutkan yang anggota lainnya, anggota kelompok lainnya. Sabar Pak, saya kirim datanya ke Ucup dulu. Gelap hari ini. Nah. Lagi loading, tunggu sebentar. Halo, lo kok sepi? Yusuf bisa minta tolong Pak? Saya tunggu. Ada Yuyun, ada Nabila. Namanya lebih. Mana Yuyun, mana? Nabila mana? Itu ada itu ya, ada Nabila. Ada Yuyun. Ada Pak, saya Pak. Nah ya, Anda lanjutkan aja. Nggak usah nunggu si Hilma. Iya, oke Pak. Tadi sampai di simpangan baku ya? Jadi, simpangan baku itu rumusnya nilai dari X1 dikurang X bar pangkat 2 dibagi N-1. Jadi, nilai dari X1 dikurang X bar pangkat 2 itu hasilnya 2199,84. Itu dibagi dengan N dikurang 1. N-nya itu kan 40 dikurang 1, jadi 40 dikurang 1 hasilnya 39. Jadi 2199,84 dibagi 39 hasilnya akar 56,41. Hasil akar dari 56,41 itu 7.511. Setelah kita sudah mendapatkan modus dan simpangan baku, selanjutnya kita mencari koefisien kemiringannya, yaitu dengan rumus X bar dikurang modus dibagi simpangan baku. Tadi X bar atau rata-ratanya yaitu berjumlah 76,325 dikurang modus 68 dibagi sama
simpangan baku yaitu 7,5511 sama dengan hasilnya 1,1084. Jadi kemiringan distribusi datanya itu hasilnya positif. Jadi kemiringannya itu cenderung ke kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan data berkelompok. Tunggu bentar ya. Berarti aku offline. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan data kelompok. Caranya sama saja seperti data tunggal, hanya saja yang membedakan pada titik tengah atau nilai dari data X-nya. Yang pertama, kita mengubah data tunggal menjadi data kelompok, yaitu pertama kita mencari banyak kelas dan panjang kelas. Banyak kelas dicari dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. 1 ditambah 3,3 log 40, karena banyak dari data atau frekuensi data itu sebanyak 40. 1 ditambah 3,3 dikali log N, log N-nya itu berjumlah 1,602. Selanjutnya, 3,3 dikali 1,602 itu hasilnya 5,287. Terus hasil dari 5,287 ditambahkan dengan 1, hasilnya 6,87 dan dibulatkan menjadi 7. Jadi banyak kelasnya itu ada 7. Selanjutnya kita mencari panjang kelas. Panjang kelas itu dicari dengan rumus rank dibagi K. Rank-nya itu kita cari dulu dengan rumus max dikurang min, yaitu nilai maksimal dikurang nilai minimal. Nilai maksimal pada data itu 95 dikurang nilai minimal yaitu 61. Berarti 95 dikurang 61 sama dengan 34. Dan N-nya itu 40. Selanjutnya, setelah kita mendapat rank-nya, kita bagikan dengan K atau banyak kelas. Jadi, 34 kita bagi dengan 6,287. Hasilnya 5,4081505165. Atau kita bulatkan menjadi 6. Jadi setelah kita menemukan banyak kelas dan panjang kelas, kita bisa membuat tabelnya, yaitu dengan menentukan banyak kelasnya 7 dan panjang kelasnya 6. Dengan cara menghitungnya. Dari banyak kelasnya kan 7, jadi kotaknya itu panjang ke bawahnya sampai 7. Nah, terus panjang kelasnya itu dari jumlah, misalnya 61, kita hitung sampai sebanyak 7 kali. Sampai selanjutnya, misalnya 61, 62, 63, 64, 65, 66. Dan selanjutnya ke bawah. Atau enggak dengan cara lain, dengan 72 ini kita kurangkan dengan atasnya. 72 dikurang 66, maka kita akan menemukan panjang kelasnya yaitu 6. Terus selanjutnya, setelah kita membuat data ini, kita menentukan frekuensinya. Setelah kita menentukan frekuensinya, kita menentukan titik tengahnya yang akan
yang nantinya akan kita kalikan dengan data-data lain untuk menentukan hasil dari koefisien kemiringan. Titik tengahnya ini diperoleh dari data 61 ditambah 66 dibagi 2. Jadi hasilnya 63,5. Selanjutnya 67 ditambah 72 hasilnya 69,5 dan seterusnya. Selanjutnya, cara mencari koefisien kemiringan itu rumusnya adalah X bar atau rata-rata dikurang modus dibagi dengan simpangan baku. Sebelum menentukan koefisien kemiringannya, kita harus mencari rata-ratanya dengan cara yang pertama yaitu tadi kan titik tengahnya sudah kita tentukan. Jadi titik tengah ini kita kalikan dengan frekuensi masing-masingnya. Misalnya 63,5 kita kalikan dengan 5, hasilnya 317,5. Terus 69,5 kita kalikan dengan 13, hasilnya 903,5 dan seterusnya. Setelah itu hasilnya kita jumlahkan. Dan misalnya 317,5 kita jumlahkan ke bawah, hasilnya 3062. Hasil dari FI dikali XI ini kita bagikan dengan jumlah frekuensi, yaitu 3062 kita bagikan dengan 40, hasilnya 36,55. Berarti itu jumlah dari rata-ratanya. Setelah kita mendapatkan rata-rata, kemudian kita mencari nilai modus dengan rumus BB ditambah P buka kurung B1 per B1 ditambah B2 tutup kurung. Modus. BB itu artinya batas bawah. Sekarang dari data tersebut, kita memperoleh modus itu di kelas interval kedua, karena frekuensinya paling banyak yaitu 13. Nah, batas bawahnya itu kita ambil dari nilai frekuensi modus tersebut, yaitu 67. 67 itu kita kurangkan dengan 0,5, berarti hasilnya 66,5. Terus P-nya tadi itu kan panjang kelas sudah kita tentukan di awal, yaitu 6. Nah, B1-nya itu kita peroleh dari frekuensi yang memuat modus, kita kurangkan dengan frekuensi modus sebelumnya, yaitu 5. Berarti 13 kita kurangkan dengan 5, hasilnya 8. B2 itu kebalikannya. Nilai yang memuat frekuensi modus, kita kurangkan dengan nilai setelah frekuensi modus tersebut, yaitu 7. Berarti 13 dikurang 7 sama dengan 6. Setelah kita memperoleh nilai itu, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu modus sama dengan 66,5 ditambahkan 6 dikali 8 dibagi 8 ditambah 6. Terus hasilnya yaitu 69,93. Selanjutnya kita mencari simpangan baku.
simpangan baku ini kita beralih lagi ke atas. Setelah kita mendapat rata-rata tadi, kita mencari simpangan baku ke atas coba. Ke data yang lihat ya. Yaitu XI dikurang X bar. Masing-masing dari XI data tersebut kita kurangkan dengan rata-rata, yaitu 63,5 kita kurangkan dengan 76,55, yaitu hasilnya min 13,05. Selanjutnya juga seperti itu. 69,5 kita kurangkan dengan 76,5, hasilnya min 7,05. Setelah ini kan datanya ada yang min, terus kita pangkatkan agar menemukan hasil positif. Selanjutnya, XI min X bar kita pangkatkan pangkat 2. Jadi, min 13,5 dikali min 13,5 hasilnya 170,303. Selanjutnya, min 7,05 dikali min 7,05 hasilnya 49,703. Dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan nilai dari XI min X bar pangkat 2, selanjutnya kita kalikan dengan masing-masing frekuensi pada data tadi. Jadi 5 dikali 170,303 hasilnya sama dengan 851,515. Selanjutnya 69,5 dikalikan 49,703 hasilnya 646,1325 dan seterusnya. Hasil dari FI dikali XI min X bar pangkat 2 itu dijumlahkan. Hasilnya 3.519,9. Hasil dari data tersebut kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumus simpangan baku akar dari FI buka kurung X min X bar pangkat 2 per N min 1. Jadi hasil yang sudah kita ketahui dari FI dikali XI min X bar pangkat 2 tadi kan 3.519,9 kita bagi dengan 40. 40 itu nilai frekuensinya dikurangin 1 sama dengan akar 300. Halo, Yun? Yuyun? Sabar Pak, tadi tak keluar. Oh, kok Tadi tak hilang? keluar, bentar Pak, maaf. Lanjut ya. Berarti akar dari 3.519,9 kita kurangin dengan, kita bagi dengan 40 nilai datanya dikurang 1. Selanjutnya akar dari 3.519,9 dibagi 39 hasilnya akar 90,254. Akar tersebut, akar dari 90,254 yaitu hasilnya 9,501. Setelah kita mendapatkan data-data tersebut, kita masukkan ke rumus koefisien kemiringan, yaitu rata-rata dikurang modus dibagi simpangan baku. Rata-ratanya tadi kan 76,55 dikurangkan dengan modus, yaitu nilainya 69,93. Kita bagi dengan simpangan baku, yaitu 9,501. Sama dengan
76,55 dikurang 69,93 hasil 62 dibagi 9,501 hasilnya 0,6968. Jadi kemiringan distribusi datanya ini adalah positif karena hasil dari koefisiennya positif berarti karena hasil dari koefisien kemiringannya itu lebih besar dari 0. Oke. Yuyun, kita hentikan sebentar ya. Kita sholat asar dulu. Halo? Kenapa, Pak? Kita berhenti Iya, sebentar, sholat asar dulu. Ya. Iya, Pak. Iya, nanti habis waktunya. Masih ada Yuyun? Masih, Pak. Iya. Masih ada enggak yang disajikan? Sudah, Yang Pak. Sudah. Teman satumu berarti enggak mempresentasikan? Si Nabila. Halo? Iya, Pak. Berarti Nabila enggak presentasi ini? Iya, tadi jaringannya jelek, Pak. Jadi kami ambil alih. Oke, kalau gitu Nabila suruh ikut kelompok berikutnya ya. Mana Nabila tadi udah saya admit kok. Halo Nabila? Halo Nabila? Oke. Ini Nabila belum presentasi. Nanti diikutkan ke kelompok yang lain. Mas Khairul nanti diatur ya. Iya, Pak. Ya, diikutkan di kelompok lain. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk Mbak Yuyun dan Hilmah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini yang ngetik kamu kah, Yun? Yun? Hilma, Pak. Oh. Berarti Hilmah pinter equation ini. Mana Hilmah? Udah masuk? Iya, Pak. Hilma. Ada, Pak. Dia jaringannya udah bagus. Nah. Berarti kamu bisa ngetik pakai equation ya? Yang mana, Pak? Loh, kamu merasa enggak? Oke, yang anu aja enggak merasa berarti bukan. Silakan kalau ada yang menanyakan kedua mahasiswa ini, Hilmah sama Yuyun. Anu, Pak, suaranya tadi kurang jelas, Pak. Oh ya kah? Suara saya jelas belum? Halo? Mikrofon saya sini hijaunya Jelas, penuh. Pak, jelas. Iya, hijaunya penuh tempat saya ini. Ada yang bertanya ke Yuyun kah atau ke Hilmah? Iklan. Saya bisa bertanya kah Yuyun? Coba lihatkan wajahmu. Jangan sembunyi. Aku aja Boleh, tak Pak. lihatkan. Gelap soalnya, Pak. Kamu senang gelap-gelap. Sudah? Coba aku tanya Yun. Saya tidak tanya angka, tapi saya tanya urutan. Dengar suara saya?
Dengar suara saya, Yuyun? Boleh yang jawab Yuyun atau Hilma? Dengar nggak suara saya? Iya Pak, kedengaran Pak. Ini Yuyun enggak gerak orangnya itu. Oke, gini. Anda jawab. Hilma keluar. Halimah yang keluar. Sudah dengar suara saya, Yuyun? Wah, ini nanti gimana nih kalau blended ini? Separuh ikut luring, separuh ikut blended itu nanti gimana ini? Kok kayaknya agak bermasalah nanti yang kalau separuh-separuh gitu. Online aja semuanya, Pak. Ya kamu usul loh sama prodi gitu loh. Iya, ya. Usul sama prodi. Kelas PAI 2 daring aja misalkan gitu. Online aja. Iya, Pak. Ntar Kosma yang bilang, Pak. Ya. Karena ini terkendala ini. Karena nanti kalau luring saya enggak mau perhatikan ini yang daring. Kan konsentrasikan ke yang dihadapi. Kecuali kalau yang dihadapi itu mahasiswanya pasif gitu ya. Jadi kalau pasif kan gimana kita mau memperhatikan yang pasif. Nah ini ternyata. Sudah ada kabarkah gimana pelaksanaan ini blended ini? Karena harusnya kan kita ya, tapi saya prediksi kok agak bermasalah. Sudah dengar suara Mas Fauzan? Kabar dari perkuliahan yang lain gitu, lancar enggak? Ya, kalau kami tadi, Pak, tadi pagi lancar aja, tapi asalkan ada jaringan aja, Pak. Itu buat iya. gitu Kok ya, asal Pak. ada jaringan ya memang harus ada tuh ya. Pokoknya harus lancar itu, Pak, biar bisa nyediain buat Zoom yang lain. Ya itu ya harus lancar lah. Gimana kalau nggak lancar kan ya nanti yang nunggu di rumah gimana? Nggak dapat kuliah. Oke, saya nih Yuyun sudah gerak-gerak nih. Yuyun, saya mau tanya urutan aja Yuyun. Kamu jawab ya. Iya, Pak. Oke. Ini tadi ya langkah untuk mencari jenis kemiringan. Langkahnya aja. Yuk, kamu sebutkan. Saya nggak tanya angka, tapi saya tanya Langkahnya. langkah. Langkahnya itu yang pertama kita nyari rata-rata. Terus kita cari modus sama kita cari simpangan baku. Lah sebelum rata-rata ngapain? Kenapa kamu dapat langsung rata-rata? Oh, sebelum rata-rata, mesti ini data tunggal kan data kelompok, Pak. Oh, enggak tahu. Kamu jawabannya apa? Ya sebelumnya itu kita nentuin nilai-nilainya dulu dari yang kecil ke yang besar. Terus selanjutnya kita jumlahin kita cari frekuensinya. Habis itu data sama masing-masing frekuensinya kita kalikan. Ini saya jelaskan data tunggal. Itu kan cari rata-rata. Sebelum cari rata-rata, langkah aja ya. Saya yang tanya tuh langkah. Garis besarnya aja. Sebelum cari rata-rata. Oke, data tunggal lah. Misalkan mulai dari data tunggal. Nanti data kelompok. Kita susun dulu, Pak. Susun data yang kita mau kerjakan itu. Terus kita tentuin nilainya dari yang kecil sampai yang besar. Dan kita tentuin jumlah frekuensi dari masing-masing data tersebut. Terus, kalau yang kelompok? Kalau yang kelompok sama. Cuma yang membedakan itu kalau nilai X-nya itu diambil dari nilai titik tengah. Jadi
nilai X dari titik tengahnya itu kita peroleh dari banyaknya kelas sama panjang kelas. Kita cari itu dulu, baru kita bisa membuat tabelnya. Terus yang membedakan apa? Kalau misalkan kita pakai data tunggal dengan kita pakai data kelompok untuk mencari simpangan bakunya misalnya. Yang membedakannya itu yaitu Pak dari titik tengahnya. Soalnya kalau data tunggal itu kan kita ngurutkannya satu-satu. Kalau misalnya data kelompok itu kita dari jumlah frekuensinya itu dia jadi kayak ada rentang nilainya gitu. Misalnya kalau data kelompok itu kan rentang nilainya dari 61 sampai 66 karena kita mencari panjang kelasnya dulu. Terus? Dan nilai frekuensinya juga berbeda. Terus, ayo kurang sedikit lagi untuk mencari standar deviasinya. untuk mencari kemiringannya, Pak. Nah, kemiringan kan terakhir, standar deviasi. Titik tengahnya mungkin ya Pak yang beda. Iya apa? Karena Gimana gitu? titik tengahnya itu kan kalau data tunggal XI-nya itu kita ambilnya dari data yang berurut dari 61 sampai 95 yang tadi itu kan Pak. Kalau misalnya kalau data kelompok itu kan kita ngambilnya yang setelah kita hitung tadi dari titik tengahnya itu. Mana Hilmah tadi? Mau nambahin kah Hilmah? Halo? Hilmah, mau nambahin? Halo? Hilmah? Dia jaringannya putus-putus, Pak. Oh. Hujan, Pak. Oke, ya. Itu perhatikan ya, yang simpangan bakunya itu beda ya untuk mencarinya antara data tunggal dengan data kelompok. Tuh. Coba lihat di yang tadi ditampilkan itu kan beda. Oke. Nah, coba nanti kalau ujian gitulah, Yuyun. Lancar gitu loh. Jadi masih nilainya, apa? Boleh tanya nggak? Boleh. Kemarin bukan saya ada sempat lihat YouTube yang tentang mencari simpangan baku di data kelompok. Nah, ini kan yang kami pakai yang menggunakan penjelasan Bapak, rumusnya itu, pembagiannya itu N dikurang sama 1. Iya. Kalau yang saya lihat di YouTube tuh Pak, dia nggak di N-nya itu nggak dikurangin, jadi dia tuh pakai frekuensinya aja, jadi N aja nggak dikurangin 1. Itu kayak gimana ya Pak? Oh, ini kalau kita menggunakan pembaginya itu N, pembagi ya, berarti yang di bawah itu ya. Kalau pembaginya N itu kalau kita menggunakan data yang berasal dari populasi. Jadi seluruh populasi itu digunakan. Itu kita menggunakan N. Tetapi kalau kita menggunakan data yang berasal dari sampel, sampel itu kan bagian dari populasi. Berarti kan lebih sedikit sampel daripada populasi. Ya, itu kita menggunakan pembaginya N dikurangi 1. Nah, kecuali nanti misalkan ya, Anda menggunakan gini, Yun. Kalau Anda membuat skripsi, terus menggunakan istilah sampel jenuh. Nah, kalau sampel jenuh itu maksudnya itu semua yang ada di kelas itu dijadikan sampel sekaligus sebagai populasi. Sudah sampai di situ belum metodologinya? Nah, itu untuk teknik pengambilan sampel. Belum Pak. Nah, jadi seluruh sampel yang ada itu ya sekaligus sampel sekaligus sebagai populasi.
maka pembaginya N. Gitu ya. Jadi tinggal penelitian kita, jenis penelitian kita. Dan kita itu menggunakan populasi yang besar kah atau mungkin cukup kecil gitu. Karena sangat bergantung kepada masalah yang diteliti. Jadi sangat menentukan ya, rumusan masalah yang diteliti itu sangat menentukan. Ya, itu bedanya begitu. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi kalau pembaginya N itu berlaku untuk populasi. Tapi kalau pembaginya N dikurangi 1 Untuk itu sampel. berlaku untuk sampel. Bedanya itu aja. Oke, kita masuk ke hal yang baru. Kita masuk ke kurva normal, sekaligus saya lanjutkan ke uji normalitas. Ini saya minta nanti Anda aktif ya. Kita gunakan datamu tadi, Yuyun. Ya. Kita gunakan data yang kamu tampilkan tadi. Oke. Kita masuk ke sini. Kita bicarakan untuk kurva normal, sekaligus kita bicarakan untuk uji normalitas. Nah, berarti kita sudah masuk di statistik inferensial. Ya, kita sudah masuk di inferensial. Oke, untuk kurva normal itu gambarnya begini. Nah, ini kurva normal ini. Gitu ya. Kalau kita lihat pembagiannya kan teratur, Bang. Rata-rata itu ada di tengah-tengah sih. Ini rata-rata. Nanti dalam pembahasannya itu kalau kita menggunakan namanya nilai baku, ya, itu rata-ratanya itu 0. Standar deviasinya ini 1. Besarnya 1. Nah, besarnya 1. Itu sampai di sini. Ya, ini besarnya 1. Berarti nilai di sini adalah rata-rata, ya rata-rata ditambah 1 standar deviasi. Kalau yang di sini karena terletak di kiri rata-rata, maka ini tandanya negatif. Sehingga kalau kita menentukan titik di sini, itu harganya ini rata-rata dikurangi 1 kali standar deviasi. S itu standar deviasi. Nah, kalau kita mencari di sini berarti ya rata-rata ditambah 1, 2. Jadi 2 standar deviasi. Dan seterusnya. Nah, demikian juga yang ke kiri. Gitu ya. Kalau kita cari titik di sini kan rata-rata dikurangi ini 1 standar deviasi. Berarti kalau kita mencari di sini, nilainya adalah rata-rata ini ya, dikurangi 1, 2, dikurangi 2 standar deviasi. Dan seterusnya ke sana. Bagian yang kiri sama persis dengan yang bagian kanan. Itu kurva normal. Beda kalau misalkan tadi ya, misalkan ternyata kurvanya itu apa negatif atau positif? Yuyun tadi yang Positif, Pak. positif misalkan. Itu kan tidak sama. Bagian kiri dengan bagian kanan itu tidak sama. Atau condong ke kiri misalnya, itu juga bagian kiri dengan bagian kanan tidak sama. Ini yang sumbu ininya ya, sumbu di tengah-tengahnya itu. Nah, ini letak rata-rata. Gitu. Ini letak rata-rata. Jadi di sini kita menggunakan 2 unsur kayak yang sudah dibicarakan. Ada unsur rata-rata dan ada unsur standar deviasi. Kalau kita lihat bagiannya, ini luas, namanya luasan gitu. Ada yang mengatakan luas di bawah kurva normal.
kurva di bawah kurva normal. Kalau kita lihat, misalkan batasnya yang ditambah 1 standar deviasi. Luas yang di sini, gitu ya, sama dengan yang di sini. Sama persis. Luasan yang di sini, ini ya, yang dibatasi ini, itu sama dengan yang di sini, sama persis. Nah, gitu. Demikian juga yang di sini. Demikian juga seterusnya. Ini tidak memotong ya, tapi ini semakin mendekati gitu. Karena ini sebetulnya aturan asalnya itu menggunakan integral gitu. Dan tidak usah diperlihatkan integralnya karena itu nanti mana terlambat rumit. Nah ini gambarnya begini. Jadi bagian kanan sama persis dengan bagian kiri. Nah itu ciri-ciri dari kurva normal. Oke, ada pertanyaan dulu. Dan luasannya ini sudah tertentu ini ya, luasannya. Jadi ini tidak bisa dirubah lagi. Misalkan kenapa ini kok tidak 35? Kenapa di sini kok tidak 15? Nah, ini hasil perhitungan dari awalnya begitu. Yaitu tadi dari menggunakan integral. Kalau Anda baca-baca buku statistik di situ ditunjukkan. Jadi sebelah kiri sama persis dengan sebelah kanan. Nah, maka kurva ini adalah kurva normal. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Bisa dipahami ini tentang kurva normal secara visualisasi? Jadi sampai di sini itu artinya rata-rata ditambah 1 standar deviasi. Kalau sampai di sini berarti rata-rata ditambah 2 standar deviasi. Sampai di sini berarti rata-rata ditambah 3 standar deviasi. Demikian juga yang kiri. Kenapa ini tidak dikasih tanda negatif? Karena kalau luas itu tidak bernilai negatif. Ya. Luas itu selalu bernilai positif. Nah, di sini kalau diberi tanda negatif itu hanya menunjuk letak. Misalkan ini dikurang, ini berarti letaknya di sebelah kiri. Ini kasih negatif, berarti letaknya di sebelah kiri yang berjarak 2 standar deviasi dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi modal utama, ya, yang menjadi dasar dalam pengujian statistik selanjutnya. Ya. Jadi kondisi inilah, ya, datanya harus normal. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Ada enggak? Yun, kamu mau tanya enggak? Hilma? Lanjut Pak, lanjut. Oke, paham ya ini ya? Gambarannya begitu. Oke, sekarang kita akan melihat begini. Coba kita lihat uraiannya dulu. Ini hanya uraian aja, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini ada yang mau masuk. Maulani, Nila, sampai ke Nur Mubin. Oke. Oke. Luas kurva normal, karena luasan itu berarti semuanya bertanda positif. Jadi ini kalau digabung gitu, ya, yang tengah ini digabung, yang putih ini, berarti ini kalikan 2 saja. Luasannya begitu. Luas untuk 1 di bawah kurva normal ini dianggap 100%. Kalau Anda jumlahkan ini 100%. Berarti separohnya bagian kiri atau bagian kanan itu masing-masing 50%. %. Nah,
Jadi sama persis, maka dinamakan simetris. Kurva normalnya itu simetris. Oke. Membentuk distribusi normal, luas rata-rata. Oke lah ya, ini penjelasan saja. Oke, sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang tengah itu paling gede luasannya. Semakin ke sini semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Akhirnya sempit betul, akhirnya enggak. Kalau mau diukur ya kecil banget. Demikian juga yang sebelah kiri, semakin sempit, semakin sempit. Nah, ini cuma repotnya kita harus bisa membayangkan gini. Kurva ini yang melengkung ini tidak akan berpotongan dengan garis ini. Nah, ya, tidak akan berpotongan dengan garis ini. Kalau di matematik itu dikatakan berpotongan di jauh tak terhingga. Nah, makanya karena ini kaitannya dengan visualisasi, ini yang sering digunakan dalam statistik. Jadi tertentu. Ya, coba kalau Anda jumlahkan 100%, padahal ini mestinya kan ada kelebihan di sini, kecil-kecil nih. Nah, berarti kan ini hasil pembulatan. Oke, sekarang kita ya luasannya itu mendekati 100%. Kita akan menguji normalitas. Nah, yang paling urgen ini. Kita menggunakan ini. Namanya chi-square atau chi kuadrat. Ini yang digunakan untuk menguji normalitas data. Enggak rumit ya, ini gampang-gampang aja. Cuma ini diperkenalkan dulu supaya Anda tidak bertanya-tanya. Karena apa ya yang digunakan untuk menguji? Masuk normalitas kok bisa diuji? Kok kayaknya sesuatu barang misalkan. Nah, kita punya alat namanya chi-square. Nah, teknik pengujian normalitas data menggunakan aturan chi kuadrat atau chi-square. Lambangnya itu seperti ini. Bukan X ya, bukan X. Tapi kalau dicari di simbol, di Word ya, MS Word, itu kayak apa ya, enggak ada yang melengkung gini, ada yang lurus. Nah, gitu. Itu membacanya chi-square. Square ini menunjukkan kuadrat. Jadi kalau ini namanya chi saja, chi gitu. Karena ada angka 2 yang menjadi pangkat, maka dinamakan chi-square. Chi-square FO itu frekuensi hasil mengamati. Kalau Anda membuat skripsi, FO itu adalah data hasil Anda mengumpulkan. Misalkan Anda menggunakan tes atau Anda menggunakan angket, nah itu dinamakan FO, frekuensi observasi. Jadi banyaknya data hasil observasi. Ada FH, FH itu yang diharapkan. Sebenarnya yang diharapkan itu berapa? Nah itu yang diharapkan. Lalu sama ya, kayaknya kan kita kayak mencari selisih ini ya. FO dikurangi FH, lalu dikuadratkan, lalu dibagi H. Nah, ini enggak usah diperhatikan. Ini jumlah aja nanti. Oke, nanti kita kasih contoh. Kan lebih mudah. Teknik pengujian normalitas data menggunakan chi-square. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul, berarti hasil observasi, misalkan B, ini misal aja. Terhadap kurva normal baku standar, misalkan A.
Nah, nanti kita lihat kan ya, yang namanya ini ada nilai baku. Jadi dibandingkan antara B dengan A. Kalau B dibanding A itu berbeda secara signifikan terhadap A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. Jadi kalau tidak berbeda, yang tidak berbeda itu apa ya? Karena ini secara statistik ya, kita tidak bisa mengatakan dari segi banyaknya, tidak bisa. Karena ini dari hasil ini itu dinamakan statistik ya, secara statistik. Jadi jika B dibanding A itu tidak berbeda secara signifikan terhadap A, maka B dinyatakan berdistribusi normal. Oke, ini tidak usah diperhatikan dulu, enggak apa-apa. Ini tidak usah diperhatikan dulu kalau Anda kesulitan. Nah, nanti Anda akan paham sendiri. Sekarang kita lihat contohnya. Kurva normal baku luasnya mendekati 100%. Terbagi menjadi 6 bidang. 6 ya. Kita lihat tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tadi kan yang ditampilkan di Zoom tadi kan ada 6 itu. 6 kelas interval itu. Kelas interval yang terakhir itu kan 0. Kenapa dipakai itu? Mestinya kan tidak usah dipakai kalau tidak ada frekuensinya. Jadi itu 6. Itu nanti kita pakai untuk contoh ini, kebetulan. Kebetulan ini juga 6. Kelas interval yang dipresentasikan tadi juga 6. Nanti kita pakai itu. 6 itu terdiri dari ini ada 2,7, 13,53, 34,13%, dan seterusnya. Jadi sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Misalkan kita lihat, lah ini contohnya dulu. Ini contoh dulu. Nanti kita hitung bersama. Kalau ini apa ya, untuk menunjukkan kelas intervalnya agak kesulitan. Ya, karena kita harus membentuk dulu. Tadi yang sudah dibentuk oleh Yuyun dan teman-teman tadi, kita pakai. Langkah pertama, menentukan jumlah kelas interval. Ditetapkan 6. Coba kamu siapkan Yuyun. Yang tadi, yang Anda presentasikan tadi. Berapa? Itu ya, kelas interval yang nomor 7 itu dibuang aja itu. Oh iya Pak, yang frekuensinya 0 tuh ya Pak? Iya, itu kan enggak berguna di situ. Ya saya kemarin ngitung banyak kelasnya 7, jadi udah masukin aja. Oh, gimana kamu? Oke, terus itu yang langkah pertama itu. Sudah dapat ya. Menentukan panjang kelas interval. Berapa kelas panjang kelas interval? 6 juga Pak? 6. Oke. Iya. Jadi panjang kelas interval itu adalah data yang terbesar dikurangi data terkecil dibagi jumlah kelas interval. Nah, menghitung jumlah kelas interval tadi kan mestinya pakai aturan apa? Harusnya memakai aturan, ada yang tahu? Target. Target. Nah, karena sudah ditetapkan, ya udah berarti kita tidak menggunakan itu. Ya, karena di sini sudah ditetapkan 6. Alasan 6 itu karena di sini persentasenya tadi itu 6. Tuh. Nah, itu berarti 6. Dah langsung. Coba kamu hitung, Yuyun, ada berapa di situ? Yang 6 tadi kah? Betul kah? 6 hasilnya? Kan 7 kamu tadi. Itu banyak kelasnya Pak? Iya, Pak. Ini kan panjang. Iya, banyak kelasnya kan 7 kan kamu hitungnya. Iya. Nah iya, padahal sekarang jumlah kelasnya itu diubah menjadi 6. Berarti kan ini berbeda ini hasil perhitungannya. Berapa sekarang hasilnya?
data terbesar dikurangi data terkecil, langsung dibagi 6. Aduh, pencet. Sudah dapat? Bentar Pak, bentar. Lu mudah tuh ini ya. Gimana sih? Karena data terbesar dikurangi data terkecil, lalu dibagi 6. 5,67 Pak. 5,67. Berarti kok semakin kecil? Tadi 6, sekarang 5,67. Harusnya semakin besar toh, Yun. Dibagi 6 kan? 30. Sebentar, data terbesarnya berapa? 95. Besar terbesarnya kan 95. Oke, Kurang 95. 61. Heeh, Jadinya 34. dibagi 34 dibagi 6. heeh. Hasilnya? 5,666666667. Oke. Sekarang kalau Pak, 34 dibagi 7 bukan sih Pak? dibagi 6. Kenapa dibagi 6 Pak? Kamu itu gimana sih? Siapa sih? Karena anu tadi. Jamila, kamu baru masuk, Jamila. Karena satunya frekuensinya 0, jadi nggak dipakai. Terus Benar, dibulatkan. Benar Pak, 5,7. Oke. Oh, Sekarang maksudnya ini pembulatannya desimalnya 2 atau 1 Pak? Sama aja. Loh, kalau panjang kelas interval kan enggak ada pecahan, Non. Oh, pembulatannya berarti 6 Pak. Iya, mestinya bulat. Tapi hasil tadi dibagi 7 tadi mestinya lebih kecil karena pembaginya lebih besar. Iya. 34 bagi 7 berapa? Enggak sampai 5. Coba Pak, bentar Pak. Yang tadi yang aslinya, yang asli harapanmu 4,85 Pak. 34 bagi 7. berapa? 4,85. Nah, iya kan nggak sampai 6 kan? Iya, nah itu Ya, yang kamu- saya tanyakan tadi Pak. Lah ya Kenapa? kamu tadi kok ini Jamila. Oh iya Pak ya. Oh iya iya. Oke, jadi dibagi 6 hasilnya 5,67 dibulatkan menjadi 6. udah catat ya. 6 gitu. Oke. Terus kita susun sekarang. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, dulu saya buat lagi nih. Oke ya, saya buat di halaman berikutnya. Oke, saya copy ini. Saya copy. Nih, saya taruh di sini. Ini ya penjelasannya nih ya, tadi sudah saya sampaikan. Oke, kita masukkan sini. Yuk, kelas intervalnya yang paling atas berapa? 1. Yun? 61 Pak. Oh, 61. Mana anaknya? Oh. 61 terus Sampai berapa? 61 sampai 66. Nah, gitu. Bentar dulu. Terus ini? Terus 67 sampai 72. 72. Terus? 73 sampai 78. Terus? 79 sampai 84. 84. Terus 85 sampai 90. Sampai 90. Ya. Terus 91 sampai 96. 96. Loh, 6 aja toh, Yun? Ngapain kamu tadi sampai 7 itu? Iya. 7 itu karena Apa? Enggak masuk. Karena banyaknya apa? kan tadi ada yang ditambahkan 1, Pak. Iya, karena salah tadi itu loh, yang 34 dibagi berapa tadi? Oke, sekarang frekuensinya. Pak, tadi banyak kelasnya kan, Pak?
Kami Lah, tuh dapat iya. 7. Tadi itu kan karena rumusnya kan ditambahkan 1. Jadi memang tadi itu hasilnya 5,287. Terus ditambahkan 1. Jadinya 6,287. Baru dibulatkan jadinya 7 gitu, Pak. 34 dibagi 7 itu berapa sih? 5, 4 koma toh, Yul. 4,85. Oh iya, Jadi 4 bingung. koma. Lah kok 5? Jadi panjangnya 5. Iya. Saya tambah 1 jadi 6 toh. Lah ini kalau dilanjutkan 1 lagi kan 0 di sini. Kan enggak ada fungsinya 0 itu. Yo, sekarang kelas interval pertama berapa frekuensinya? 5, Pak. 5. Terus Yang kedua 13. 13. Yang ketiga 7. 7. Yang keempat 3. 3. Yang kelima 9. Ya. Yang keenam 3. 3. Nah, ini akan dibuktikan normal atau tidak. Nah, gitu. Ya. Data banyaknya berapa ini, Yun? 40, Pak. Nah, data sebanyak 40 ini normal atau enggak? Nah, gitu. Ya. Ini data sebanyak 40 ini membentuk kurva normal atau tidak? Oke. Nah, sekarang kita akan gini cara mencari Eva. Nih. Sini, tak naikkan ini. Nih. Baris pertama. Kan 2,7% ya, betul? Inilah, ini. Ini baris pertama. Baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima, keenam. Iya, Pak. Atau dibalik, ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sama kan? Persentasenya kan sama. Ya, paham ini nanti penerapannya? Paham. Oke. Paham, Pak. Yo, sekarang yang mulai dari 27% kali 40. Kan banyaknya data 40 kan? Ini kan? Iya, Pak. Oke. Yo, ini saya kosongi. Nah. Berapa hasilnya? Bentar, Pak, hitung dulu. 43,2. Enggak salah kah? 108. Enggak salah kah ngitungmu? 1,08, Pak. Nah, gitu nah. Ya, 1,08. 108. Dibulatkan menjadi 1 gitu ya. Iya. Kan kecil kan itu 0,8 kan kecil banget. Oke, sekarang yang kedua. Baris kedua. Oke, 1 ini kita masukkan sini. 1. Nah. Sekarang ini ya, 1 ya, masukkan di sini ya baris pertama ya. Sekarang yang kedua. Sekarang dikalikan 40. Yuk dihitung. 13,53% kali 40. 5,412, Pak. Oke. 5,412. 412. Sekarang dibulatkan. 6. 6 atau 5? 6? 5. 5. Oke. 5. Oke. Sekarang baris ketiga, masukkan dulu. 5. Terus sekarang baris ketiga. 13, Oke, 13,6548. 6, oke lah. 65 sekian lah ya. Tuh. Sekarang dibulatkan menjadi 14. 14. Nah, sekarang kita masukkan
14 pada baris ketiga. 1, 2, 3. Ini 14. Oke. Udah sama aja. Terus yang ini sama ya? Ya Pak, sama. 40. Sama Pak. Oke, berarti ini udah Itu tinggal 400, copy Pak. aja. Hah? Oh iya. Enggak. Ya, kelebihan. Ini mau saya copy di sini tuh. Tarik. Berarti ini bisa ditebak ini. Berapa ini? 5. 5. Bawahnya? 1. Oke, dijumlahkan. Betulkah 40? Saya membaiki yang di sini. Betul, Pak. Betul, oke. Kita betulkan dulu ini yang bawah ini. Oke. Paste. Oke. Nah, tahu ya caranya ya. Kita untuk cek ini sama 40. Nah. Udah, sekarang kita bermain di sini. 5 dikurang 1. Yo, F0 dikurang FH. Berapa? 4. Terus? 8. 8. Min 7. Min 7. Min 7. 11. 11. Min 11. 9, 4. 4. 2. Terus 2. Gampang toh? Mana sulitnya? Sekarang dikuadratkan. 4 kali 4, 16. 16. Panggi 8, 64. 4. 7 kali 7, 49. 49. 100 plus 100 berarti salah. 11 kali 11 122. Betulkah? 1 sudah 1. 121. 4 kali 4 16. 16. 2 kali 2 4. 4. Udah. Nah, udah belum toh? Nah, sekarang dibagi FH. Ini masing-masing dibagi FH. Oh, 16 bagi 1 6. 16. Tak tuliskan yang depan biar untuk contoh. 16 dibagi 1. Nah, jadi sama dengan 16. Oke. Ini saya hapus dulu. Yo, berapa hasilnya? Yang kedua. $12,5. 12,5. Tiga koma 3,5. Oke. delapan koma 65. 8,65. Tiga koma 2. 3,2. 4 bagi 1 4. 4. Udah, tinggal dijumlahkan. Anu Pak yang tadi Pak yang 12,5, 12,8 Pak. 12,8. Oke. Sekarang dijumlahkan.
48,15. 48,15. Silahkan kalau ada yang bertanya dulu. Mumpung masih di sini. Saya mau pindah aturan ini. Nih, mau tak pindah nih. Ini Nabilah keluar lagi. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, izin Pak bertanya. Ya. Ini Pak, ini kan kebetulan datanya banyak, apa maksudnya, jumlah datanya kan kebetulan ada 6 nih Pak. 6 kelas. Sebentar. Oh, panjang kelas, kelas intervalnya ada. Ya, ada 6 Terus? Pak. Nah, kalau semisalnya itu lebih dari 6 atau enggak kurang dari 6, terus cari FH-nya seperti apa Pak? Jangan, ya tetap 6. Tetap Anda buat 6. Ya, tetap dibuat 6 karena ini loh. Karena ini kita itu akan membuktikan data yang ada itu apakah membentuk kurva normal atau tidak. Berarti kan ini sebagai dasar. Jadi walaupun misalkan dengan Starkes itu harusnya 10 misalkan ya, tetap Anda ubah menjadi 6. Ya. Paham ini maksud saya? Yang diubah 6-nya itu apa ya? Panjangnya Kak Pak? Panjang kelas interval? Bukan panjangnya, tapi banyaknya kelas. Banyaknya kelas. Iya, paham sudah? Jadi kalau menurut aturan Starkes itu lebih dari 6 atau kurang dari 6 harus dibuat sampai 6 gitu Pak? Iya, betul. Iya. Oh, oke Pak, makasih Pak. Ya, karena ini dasarnya ini Mas. Dasarnya itu kita akan membentuk kurva normal. Gitu. Ya, jadi ya Anda paksa ya, dipaksa harus jadi 6. Gitu. Jadi panjang kelasnya aja yang nggak dipaksa ya Pak? Oh iyalah, itu kan ngikut ya. Iya. Ya, pinter-pinter lah nanti kamu membuat kelas intervalnya itu supaya jadi 6. Gimana? Karena itu kan sudah aturan Starkes kan sudah enggak berlaku di situ. Oke, ada lagi. Nah, nih kalau enggak ada ini lihat ini. Ini sigma. Apa arti sigma? Ini loh. Jumlah. Nah, ini berarti kan sudah dijumlahkan tadi. Sudah dilakukan penjumlahan kan? Sudah. Tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, berarti ini 48,15 adalah harga C-square. Berarti ini sama dengan 48,15. Oh, gampang toh? Enggak sulit kan? Insya Allah Pak. Nah, gitu. Oke. Makanya harus dipaksa jadi 6 gitu. Dipaksa. Oke, masih ada pertanyaan? Nah, ini dinamakan chi-square hitung. Nah, jadi itu dinamakan chi-square hitung. Oke. Chi-square hitung. Atau chi-square hasil perhitungan. Oke, gini aja. Hasil perhitungan. Biar Anda enggak. Sekarang dilambangkan begini. Dilambangkan nih. Lambangnya adalah ini. Kayak X. Jadi Anda cari di Word gitu ya. Cari di Word, di simbol. Nah, ini ya. Ada lambang C. Baru kita kasih tanda kuadrat. Jadi ini kita pindah aja ini.
C square. Nah, itu C square. Nah, karena hasil perhitungan, maka ini kita tulis itu. Nah, waduh, gede banget ini. Kita kecilkan ini. Kita buat fontnya 12. Nggak bisa. Kenapa enggak bisa? Ini kita buat font 12. Hitung. Gede banget. Dikecilkan. Ada, gini aja. Jadi kalau Anda baca buku statistik, ada tulisan begini gitu ya. Itu artinya C kuadrat hasil perhitungan. Jadi nanti ada selain perhitungan, ini 48,15. Nah, sekarang kita akan menguji normalitasnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ini saya lanjutkan ini. Kita akan menguji apakah dengan harga sekian ini, ya, ternyata harga C kuadratnya itu 48,15. Ini apakah membentuk normal atau enggak datanya? Datanya itu berdistribusi normal atau tidak? Nah, gitu. Jadi pertanyaannya, apakah data berdistribusi normal? Kenapa enggak jalan? Oke. Sekarang kita lihat di sini caranya. Memasukkan harga FA, oke, sudah selesai ini ya. Sekarang ini membandingkan harga C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Nah, jika harga C kuadrat hitung lebih kecil daripada harga C kuadrat tabel, maka distribusi data dinyatakan normal. Dan jika lebih besar, maka dinyatakan tidak normal. Oke, ini kita tarik ke bawah. Biar jadi satu halaman. Sini. Nah. Oke. Ada pertanyaan dulu tentang ini. Sekarang Anda browsing. Ya. Anda browsing tabel C kuadrat di internet. Anda browsing. Kita akan, ini namanya menguji normalitas. Menguji normalitas. Saya pindah dulu ini. Copy. Harga C kuadrat hitung sekian. Nah, kita akan mencari harga C kuadrat tabel. Nah, berapa harga C kuadrat tabel? Maka Anda sekarang browsing C kuadrat tabel. Nah, ini ada berapa gitu. Caranya cari dulu tabelnya. Setelah itu nanti kita akan tentukan harganya. Sudah, Pak. Oke. Di situ ada namanya DK. Betul? Ada derajat kebebasan. Saya pindah sini. Nah, DK-nya adalah 5. Kita ambil alfa. Alfa itu taraf kesalahan. 5%. Ambil yang 5% aja. Karena di situ ada 5%, ada 1%. Nah, dari ini Pak, kecilkan ini.
Jadi itu begini. Kalau menurut tabelnya itu sebelah kiri itu DK, ya. DK gitu. Terus yang kalau Anda lihat ke kanan, kita dulu biar tak kasihnya tanda. Nah, ini. Itu Anda pilih yang 5%. Anda pilih 5%. DK-nya di sini, Anda pilih yang 5%. DK-nya 5. Ya. DK itu derajat kebebasan. 6 dikurangi 1. 6 itu kan tadi ya, panjang banyaknya kelas. Itu dikurangi 1. Nah, sekarang berapa di sini? Yuk, berapa? Ini pada tabel ya, ini pada tabel. Ini pada tabel. Berapa, Yun? Ini pada tabel. C square. C kuadrat boleh, C square boleh. Pada tabel C square. Berapa hasilnya? Ulah kok loncat-loncat ini. 11,0705. Oke, setelah dulu tak pindahnya ini kok loncat-loncat. Pada tabel C square. Sebelas, 5% itu 0,05 kan, Pak? iya. Jadi di situ 11,0705. 11,0705. Begini? Iya. Iya. Oke. Nah, ini kita bandingkan dengan, ini berarti namanya C kuadrat tabel. Ya, karena diperoleh dari tabel. Maka ini saya pindahkan sana. Nih, sini. Nah. Oke. Nah, selanjutnya kita bandingkan ini. Ini kita bandingkan. Oke ya, ini alfa 5% itu 0,05. Ya, kalau di situ tidak muncul persennya. Oke. Nah, kemudian kita pakai kalimat supaya Anda paham gitu ya. Karena harga, nah ini kita pindah, nih biar kalimatnya enak. Nih. Karena kita menguji ini ya. Karena harga C kuadrat hitung lebih kecil atau lebih besar ini? Lebih besar. Ini loh kok enggak bisa saya kecilkan nih yang bro. Ini nanti gede nih. Lebih Besar. Oke. Nah, dari ini nah, itu ya. Maka sekarang tadi kita lihat ini di sini. Jika harga C kuadrat hitung lebih kecil daripada harga C kuadrat tabel, maka distribusi data dinyatakan normal. Dan jika lebih besar, dinyatakan tidak normal. Nah, terus ini ternyata hasil pengujian kita menyatakan bahwa kondisinya seperti ini. Berarti nggak normal.
Nah, terus kita tuliskan ini kan dengan deskripsi ini namanya. Karena harga C kuadrat hitung itu lebih besar dari C kuadrat tabel, maka dikatakan Tidak normal. data apa ya, data penelitian dan data tidak berdistribusi normal. Nah, gitu. Boleh juga menggunakan kata gini. Maka dikatakan data berdistribusi tidak normal. Nah, boleh. Ini tidaknya itu ditaruh di tengah, Bapak Ibu. Boleh juga. Nah, sini. Nah, ini namanya uji normalitas data. Ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya. itu dapat yang apa itu di mana Pak? Yang 0,05 tuh Pak? Ini memang dalam pengujian kita ya di ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu psikologi, pokoknya di ilmu-ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu psikologi, lain eksakta ya, itu cenderung menggunakan alfa. Itu besarnya 5% atau 1%. Coba lihat yang 1%, Yun. Atau 1%. Artinya ini pakai antara 5% sama yang 1% itu aja Pak ya? Iya, ini Oh, memang di ilmu pendidikan begitu. Ilmu pendidikan atau ilmu sosial sama. Artinya Pak, yang di Nah. bagian derajat kebebasan itu aja yang berubah kan Pak? Iya. Ya. Oke, sekarang saya jelaskan ini sekalian. Contohnya begini. Taraf kesalahan alfa sama dengan 5%. Ini ya 0,5 ini kan desimalnya aja. 5% itu kan artinya 5/100. Kalau 1% itu kan 1/100. Nah, contohnya begini, contoh real. Mana Jamila tadi? Halo Jamila, masih ada kamu di situ? Ya, Pak. Oke. Contohnya Jamila. Kamu bisa masak nasi? Memasak nasi? Bisa? Bisa. Oke. Yakin bisa? Bisa, Pak. Ya, nanti kamu siapa tahu hanya pura-pura. Nah, contohnya Jamila. Jamila memasak nasi sebanyak 100 kali. Ternyata ada 5 kali yang nasinya itu gosong. Nah, berarti yang sukses ada berapa? 95. Yang gagal? 5. Nah, itu artinya alfa 5%. Jadi dari 100 kejadian, itu diharapkan hanya 5 kejadian yang gagal. Nah, itu 5%. Paham ini alfa 5%? Paham. Paham, Pak. Ya, itu. Nanti kamu kalau ditanya di ujian skripsi bisa jawab ya. Tapi jangan menggunakan contoh memasak nasi ya. Kamu diketawain nanti. Itu kan hanya untuk memudahkan pemahaman. Nah, kalau di eksakta itu kecil-kecil. Misalkan 0,5%. Atau 0,01%. Atau ya pokoknya yang kecil lah. Karena begini. Misalkan seorang dokter nyuntik pasien, itu kan diharapkan semuanya sukses, ya, semuanya berhasil. Nah, kalau pada eksakta itu diberlakukan sekian persen, 5% misalkan, itu artinya kan setiap dokter itu menyuntik 100 pasien, maka diharapkan 5 pasien gagal, meninggal. Itu kan nggak berlaku. Gitu. Maka kalau di eksakta itu kecil-kecil. Misalkan 0,01, 0,2, 0, jadi ukuran 5% itu sudah gede.
banget ini. Nah, itu tergantung dari peristiwanya, kejadiannya. Yaitu arti taraf kesalahan. Ya, nanti kalau di SPSS itu ada namanya confidence, ya, gitu ya, confidence interval. Oke, paham ya? Ini untuk uji normalitas ya. Pak, mau nanya Pak. Ya, Nah, tadi yang di derajat kebebasan tuh 6-nya dapat dari banyak kelas interval atau panjang kelas interval? banyaknya kelas. Oh, banyaknya kelas Pak ya, bukan banyaknya panjang. kelas, ya, Oke. bukan panjang. Ya kebetulan tadi kan Yuyun tadi menggunakan data yang panjang kelasnya itu Banyak kelas. 6. Tapi Jadi tadi ini- kata Bapak kan yang di atas dibilang bagaimana caranya supaya banyak kelasnya itu harus 6. Berarti Ya, iya. nilainya tetap juga dong. DK itu tetap 5 terus gitu. Iya, Oh, berarti DK sama taraf kesalahan ini nilainya tetap ya Pak ya? ya tergantung gitu. dari inilah, tergantung dari nanti kan tinggal mana yang kita gunakan. 5% kah, 1% kah? Oh, itu kapan Pak pilihnya, Pak? Yang misalkan Anda sendiri yang memilih. Bukan jadi itu terserah kita aja Pak ya, antara Iya. 1% atau 5% gitu. Iya. Oke. Kalau 1% itu kan semakin teliti. Karena dari 100 kejadian kan hanya 1 yang diharapkan gagal. Tapi kalau yang 5% ini kan ya dianggap biasa lah gitu ya. Karena dari 100 kejadian hanya 5 kejadian yang gagal. Itu. Ini maksud dari 5%. Oke. Nah, 6 ini tadi ya yang bertanya selalu itu selalu menggunakan 6. Ini sebenarnya enggak Mas ya. Kebetulan kita menggunakan cara ini gitu. Kebetulan kita menggunakan cara ini. Nanti kalau kita menggunakan SPSS gitu ya, itu mungkin ini lebih kecil lagi itu. Pembagiannya itu mungkin lebih kecil lagi, lebih rinci. Jadi memang bergantung dari sini. Simetrisnya ini ada berapa ini? Ada berapa bagian? Tapi besarannya tetap separuh ini ya namanya 50%. Walaupun ini dikecilkan gitu ya bagian-bagiannya, tetap kalau dijumlah besarnya 50%. Yang kanan 50%, yang kiri. Contoh. Nah, ini kan salah satu cara. Jadi ini salah satu cara untuk mengetahui normalitas data. Maka dinamakan uji normalitas. Oke. Sebenarnya artinya begini ya. Kalau data itu berdistribusi tidak normal, itu maksudnya bahwa data yang dikumpulkan, kalau Anda melakukan penelitian, berarti data penelitian Anda itu bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, itu sebenarnya artinya begitu. Kalau data ini berdistribusi normal, maksudnya itu data penelitian Anda itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi kalau yang tidak normal ya berarti bukan dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, itu maksud di statistik sebenarnya. Tapi kalau kita ingin enjoy aja ya udah tulis saja. Data berdistribusi tidak normal. Karena hanya ada 2 ya, normal dengan tidak normal. Kalau tidak normal tadi kan apa Yun tadi Yun, distribusi apa itu yang berlaku? Yang hasil perhitunganmu tadi? Kenapa? Hasil kamu menyelidiki tadi loh, dalam presentasi tadi. Ternyata datanya berdistribusi Tidak normal. Iya, apa tadi? Karena Bukan yang tadi loh, yang di kemiringan tadi loh. karena positif. Iya, distribusinya apa? Distribusi.
data ini berdistribusi apa? Positif. Positif. Artinya apa? Artinya kemiringannya lebih besar dari 0. Bu, kemiringannya kan ada ke kiri atau ke kanan? Kanan. Berarti datanya cenderung miring ke Kanan. kanan. Kalau miring ke kanan kan berarti nggak simetris, berarti nggak normal. Berarti cocok kan ya hasil persentase. Ini kan tidak normal, itu dikatakan tidak normal. Ya, silahkan ada lagi pertanyaan. Nah, ini tugas yang akan datang ini sedikit agak jelimet ini ya. Siapa ini? Jadi menguji normalitas. Silahkan Anda cari data yang sudah ada aja yang lebih mudah. Tapi jangan datanya Yuyun tadi ya, sudah kita kerjakan. Ya, silahkan cari data. Oke, yang penting sasaran saya Anda itu paham, sehingga nanti ketika Anda membuat skripsi itu tidak kesulitan lagi. Oke. Gimana nih, ini bagi Anda sulit atau mudah atau sedang? Ya lumayan lah Pak. Lumayan. Ini memang Iya. Enak aja Bisa itu gampang, sebenarnya. Pak. Insya Allah gampang aja. Iya, statistik ya seperti ini Mas sebetulnya. Statistik. Jadi kita sudah masuk di inferensial. Ya. Ini itulah kalau Anda baca-baca jurnal atau apa ya, hasil penelitian orang itu ada ini namanya uji normalitas. Ini di penelitian kuantitatif ya. Di penelitian kuantitatif. Nah, maka ini nanti hubungannya dengan korelasi, dengan uji T, itu nanti berhubungan dengan Oke ya mudah-mudahan Anda inilah yang paham lah ya. Karena ini saya itu pernah membuat disertasi. Data saya berapa? Data saya itu hampir 2000. Ya. Ternyata sulit itu untuk membuktikan. Sulitnya itu karena jenis datanya itu tidak seperti ini. Karena jenis data itu sangat mempengaruhi. Ya walaupun akhirnya bisa, tapi pertama-pertama itu sulit. Jadi untuk normalitas ini sebetulnya tidak terlalu banyak data ya. Paling tidak minimal 30 lah. Minimal 30. Jadi nanti kalau kita masuk di korelasi, di uji T, apa itu, sehingga kita bisa menggunakan namanya statistik parametrik. Statistik parametrik. Oke, maka kita diajari uji normalitas. Oke, nanti banyak ini ya kaitannya dengan yang seperti ini. Ini namanya keputusan kita. Ini hasil pengujiannya itu. Jadi kita memutuskan, kita menyimpulkan. Kesimpulannya gini aja, tulis gini aja. Dengan demikian, kan gitu. Nah, data penelitian tentang apa? Tentang apa tuh Yun? Datamu itu? Ya, Pak. Datamu itu tentang apa? Tentang mencari koefisien kemiringan. Datamu itu loh. Ujian statistik mungkin Pak. Nah, ujian statistik. Oh. Statistik. Dengan demikian data penelitian tentang ujian statistik di mana gitu ya. Adalah tidak berasal gitu ya, atau tidak berdistribusi normal, adalah berdistribusi
distribusi tidak normal atau data tersebut itu bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Atau ini dengan kalimat lain boleh. Bukan ini ditaruh di sini. Berarti data tersebut berasal dari populasi yang tidak boleh. Oh, boleh harusnya tidak. Biar sama dengan yang depan boleh. Ini bukannya hilang. Tinggal terserah lah Anda mau menulisnya gitu. Nggak bisa ya dia nih. Mau tak coret dengan oke. Coret. Oke. Anda mau menggunakan ini boleh. Kalau Anda menggunakan kata bukan berarti tidaknya hilang. Tapi kalau Anda menggunakan tidak berarti di sini bukannya hilang. Oh, yang penting itu tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, ini namanya keputusan. Kita udah memutuskan, ternyata begini. Kalau ya sebenarnya ini ada rentetan dengan hasil pengujian. Hasil pengujiannya kan di sini. Pasti berkaitan. Jadi antara hasil penelitian dengan kesimpulan atau keputusan penelitian itu mirip-mirip aja. Oke ya, ini cara mencari harga dengan tabel. Nah, kalau gitu kan Anda aktif kan bisa lebih paham daripada hanya mendengarkan. Nah, ini nanti kalau yang ada yang luring dengan ada yang daring ya, yang daring kalau kurang jelas ya tanya yang luring. Oke Mas ya, kalau ada pertanyaan saya jawab, kalau enggak ya sudah kita akhiri. Jadi presentasinya minggu depan gimana Pak? Offline kah? Ya ini, minggu depan itu ya kalau, itu kan tergantung Anda, gimana sih? Katanya tadi mau daring, gimana sih? Online. Oh iya Pak, daring aja Pak. Nah, kalau online itu Anda harus menghubungi prodi, karena kan yang menentukan ini kan dari mahasiswa. Udah masuk. Offline. Karena ke belakang ini ya kita membahas gini terus ya, ke pengujian itu ya. Karena setelah ini kan nanti ada uji homogenitas. Kita lihat di RPS itu. Setelah homogenitas itu apa korelasi dulu kah atau uji T dulu? Nah, itu juga ya seperti ini gitu ya. Anda ya harus aktif begini. Kalau nggak aktif begini kerepotan nanti. Anda kalau punya buku statistik ya itu bisa membantu untuk browsing. Ya, silahkan aja lah. Jadi nanti kalau daring ya yang presentasi berikutnya itu tentang ini ya, tentang uji normalitas. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan separuh daring, separuh luring ya saya pikirkan lagi gimana. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita akhiri. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan Anda
semakin semangat belajar karena untuk hari depanmu gitu. Ini hanya sebagian kecil dari ilmu yang Anda pelajari. Masih banyak ilmu-ilmu lain yang Anda pelajari. Oke, kalau gitu saya minta, oh ya loh. Nanti saya kirim ini barcode-nya. Silakan Mas dipimpin doa. Untuk menutup perkuliahan pada sore hari ini, marilah membaca kafaratul majelis. Subhanakallah. Berdoa selesai. Oke, sekian aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, jaga kesehatan ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. ya, saya keluar dari Yum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.